Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah Pengantar Ilmu Sejarah. Kita sampai di materi pendekatan. Pendekatan. Apa yang ingin kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang ingin kita teliti? Pastinya kita menggunakan pendekatan. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan pendekatan adalah gunakan ilmu bantu yang sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Pilih teori atau konsep yang sesuai dengan permasalahan yang sedang digarap sebagai alat atau pisau analisis. Ilmu-ilmu bantu. Ilmu-ilmu budaya, ada arkeologi, ada juga ilmu antropologi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial bisa masuk sosiologi, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Arkeologi. Ada ilmu yang membahas tentang paleografi, yakni cabang ilmu yang mempelajari tulisan kuno. Kemudian ada ikonografi, yakni cabang ilmu yang mempelajari ikon-ikon yang terdapat pada relief candi. Paleografi, seperti dalam kalender Batak yang terbuat dari sejenis buah labu botol, berukir naskah untuk menentukan hari baik untuk menyelenggarakan pesta. Penggunaan teori. Antropologi, sebagai contoh misalnya, teori-teori kebudayaan. Ada teori evolusi, ada teori difusi, ada teori fungsionalisme, dan lain-lain. Jadi dari berbagai teori yang ada ini, misalnya evolusi, kira-kira apa yang bisa kita gunakan dalam pembahasannya terhadap kajian yang akan kita bahas. Begitu juga dengan teori difusi ataupun teori fungsionalisme. Ekonomi politik. Struktur kekuasaan, misalnya dalam struktur ilmu pengetahuan, struktur keuangan, struktur industri, struktur keamanan, dan lain sebagainya. Jadi dalam ekonomi politik ini misalnya struktur kekuasaan dalam ilmu pengetahuan yang bagaimanakah yang akan kita bahas sebagai alat bantu untuk mengkaji pokok bahasan yang sedang kita teliti. Bisa juga tentang struktur keuangan atau struktur industri, atau mungkin bisa jadi tentang struktur keamanan. Dalam bidang ilmu sosiologi, sebagai contoh misalnya teori konflik, ada kata, ada fisik, ada perundingan, ada integrasi, dan lain sebagainya. Kita sampai di penulisan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan penulisan adalah kerangka berpikir. Yang pertama, kita harus mempersiapkan judul terlebih dahulu. Kemudian abstrak, pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, ini adalah sesuatu hal yang wajib untuk tercantum dalam penelitian kita. Ada judul, ada abstrak, ada pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada isi atau hujah, ada kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Teknik penulisan. Penulisan judul dan subjudul. Bisa menggunakan penulisan angka, bisa menggunakan menulis kutipan langsung, atau menulis kutipan tidak langsung. Nah, yang paling penting adalah menulis sumber. Kita perlu memperhatikan tentang catatan tubuh, catatan kaki, dan daftar pustaka
yang nantinya harus terintegrasi dalam kajian kita. Nah, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Maka saya akan memberikan tanggapan mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.